Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menganggotakan saya Muhammad Habil, kemudian ada Muhammad Ramdhani, dan yang ketiga ada Muhammad Reva Ferdiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reflektor dan microstrip. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu definisi dari reflektor. Reflektor adalah permukaan logam yang dibentuk menjadi parabola revolusi dan biasanya terpotong di tepi lingkaran yang membentuk diameter antena. Dalam antena pemancar, arus frekuensi radio dari pemancar disuplai melalui kabel saluran transmisi ke antena umpan yang mengubahnya menjadi gelombang radio. Kemudian selanjutnya yaitu apa fungsi reflektor pada antena. Penambahan reflektor sudut pada antena untuk membatasi radiasi agar tidak melebar ke belakang. Namun, pancarannya akan diperkuat ke arah sebaliknya dan dapat meningkatkan gain pada suatu antena. Parameter-parameter antena dapat memengaruhi kualitas suatu antena. Kemudian, kita akan membahas tentang apa itu antena reflektor. Definisi dari antena reflektor itu sendiri adalah antena yang sering digunakan sebagai pelengkap antena utama. Karakteristik antena reflektor dapat digunakan untuk tujuan mengubah diagram arah, menaikkan gain, reflektor paling lurus ke depan dan lebih nyaman untuk mengimplementasikan antena reflektor adalah antena plane reflektor. Ada beberapa jenis reflektor juga seperti reflektor sudut, reflektor parabola, reflektor Cassegrain, reflektor parabola. Reflektor parabola memiliki jenis lain yang dikenal sebagai antena reflektor parabola umum depan. Kemudian selanjutnya itu ada bentuk-bentuk antena reflektor. Yang pertama ada plane reflektor. Di samping kiri ada gambarnya. Reflektor plane bentuk ini terdiri atas antena utama dan permukaan pemantul, berguna dalam memancarkan energi EM pada arah tertentu. Parameter berikut bergantung pada posisi antena utama dan polarisasi pada plane reflektor. Itu ada radiation pattern, impedance, gain, dan directivity. Kemudian bentuk-bentuk antena reflektor selanjutnya yaitu ada corner reflektor. Bentuk ini terdiri atas 2 atau 3 permukaan datar yang saling berpotongan pada bentuk ini. Pada bentuk ini, elemen feed dapat berupa dipole atau array dari collinear dipoles. Dihedral merupakan bentuk paling populer pada corner reflektor. Bentuk ini digunakan untuk mencapai collimation dari energi EM dalam arah maju. Hal ini digunakan untuk menekan radiasi dalam arah belakang dan arah samping. Berikut di kiri ada penggambaran dari corner reflektor. Itu ada grid wires, kemudian ada sporting rod. Seperti ini. Kemudian bentuk antena reflektor yang terakhir yaitu ada parabolic reflektor. Bentuk ini memiliki bentuk paraboloid sehingga memiliki sifat parabola. Feed antena diletakkan pada focal point. Kelebihan bentuk ini adalah ukurannya bisa kecil dan biaya yang digunakan rendah. Kekurangan bentuk ini adalah side lobes menghasilkan EM1 di mana efek EM1 lebih dominan dalam menerima low noise karena ketidaksempurnaan reflektor. Berikut di kiri terdapat standar reflektor antena. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ramdhani. Microstrip merupakan jenis saluran transmisi listrik yang dapat dibuat dengan teknologi apapun, di mana konduktor dipisahkan dari bidang tanah oleh lapisan elektrik yang dikenal sebagai substrat. Garis microstrip digunakan untuk menyampaikan sinyal frekuensi gelombang mikro. Lalu apa itu antena microstrip? Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah difabrikasi atau dibuat, dan dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya yang kecil jika dibandingkan dengan antena jenis lainnya.
Antena microstrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil layaknya HP. Akan tetapi, antena microstrip juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bandwidth yang sempit, dan directivity yang kecil, serta efisiensi yang rendah. Selanjutnya, struktur dasar antena microstrip. Struktur dasar antena microstrip terdiri dari 4 elemen, yaitu peradiasi atau patch, yang berfungsi untuk meradiasi gelombang elektromagnetik, biasanya terbuat dari tembaga dengan konduktivitas 5,8 kali 10 pangkat 9 S per M. Yang kedua adalah substrat. Substrat merupakan sebuah dielektrik yang membatasi antara radiator dengan ground. Yang ketiga adalah saluran pencatu atau feed line yang terlihat seperti kabel ya, yang penyambung. Dan yang terakhir adalah ground plane atau bagian grounding. Elemen radiasi merupakan sebuah lempengan bahan konduktor tipis yang akan beresonansi sesuai dengan frekuensi kerjanya. Untuk patch sangat bervariasi sehingga sesuai dengan rancangan yang digunakan. Untuk bentuk umum dan sederhana adalah segi empat atau rektangular, segitiga sama sisi, ataupun lingkaran. Kedua, elemen substrat. Elemen substrat merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan bidang pentanahan atau ground plane. Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi dengan nilai konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Nilai konstanta bahan dielektrik yang tinggi dapat mengurangi ukuran dari antena mikrostrip itu sendiri. Berikut di sebelah kanan ada tabel isi dari konstanta dielektrik dari bahan substrat elemen substrat ini. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu feed line atau elemen saluran bercatu. Elemen saluran bercatu merupakan saluran yang menghubungkan patch dengan perangkat pengirim atau penerima radio. Teknik pencatu pada antena mikrostrip dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pencatu langsung atau excited directly atau directly, dan pencatuan tidak langsung atau excited indirectly. Selanjutnya adalah saluran mikrostrip ya, seperti terlihat pada gambar. Pada pencatuan atau eksitasi ini, patch dan mikrostrip lain terletak pada substrat yang sama. Lalu ada pencatu koaksial probe. Pada pencatuan ini, kabel inner dari koaksial dihubungkan ke patch dan kabel outer dihubungkan ke ground, agar tidak ada terjadinya konslet ataupun short circuit seperti itu. Selanjutnya, pencatuan aperture couplet. Pada pencatuan ini, ground plane yang memiliki slot aperture berada di antara saluran pencatu atau microstrip line dan patch. Pengkopelan patch oleh saluran pencatu dilakukan melalui celah aperture, terlihat seperti pada gambar. Lalu selanjutnya pencatuan proximity electromagnetically coupled atau EMC. Pada pencatuan ini, patch dikopel oleh saluran pencatu berupa microstrip line yang berada di bawah substrat patch epsilon R1. Sedangkan ground plane berada pada bagian bawah dari substrat epsilon R2. Terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya pencatuan coplanar waveguide atau CPW. Saluran pencatu berupa coplanar waveguide berada pada bidang pentanahan atau ground plane. Antara saluran pencatu dan ground plane terdapat slot pemisah. Modifikasi pada teknik pencatuan ini umumnya dilakukan pada bentuk slot dan bentuk saluran coplanar. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya elemen pentanahan atau ground plane. Elemen pentanahan atau ground plane merupakan pembumian bagi sistem antena microstrip.
Elemen pentanahan ini umumnya memiliki jenis bahan yang sama dengan elemen beradiasi, tetapi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Ground plane pada umumnya menutupi seluruh bagian bawah dari antena microstrip. Selanjutnya, kelebihan antena microstrip dibandingkan antena pada umumnya yaitu memiliki beban yang lebih ringan, volume yang rendah, dan konfigurasi profil yang tipis sehingga dapat dibuat secara konformal. Memiliki biaya fabrikasi yang relatif lebih murah, terlebih lagi jika diproduksi secara massal. Polarisasi linear dan sirkular dapat diperoleh dengan pencatuan yang sederhana. Antena dengan dual frekuensi dan dual polarization dapat dibuat dengan mudah. Dapat dengan mudah diintegrasikan dengan rangkaian microwave yang terpadu. Lalu yang terakhir, saluran pencatu dan rangkaian penyesuai impedansi dapat difabrikasi secara bersamaan dengan struktur antenanya. Lalu ini ada keterbatasan antena microstrip dibanding dengan antena microwave konvensional, yaitu memiliki bandwidth yang sempit, gain yang dihasilkan rendah, rugi-rugi ohmik cukup besar pada pencatuan array. Kebanyakan antena microstrip memiliki radiasi yang satu arah. Dibutuhkan struktur saluran pencatu yang cukup kompleks untuk mendapatkan performance yang baik dari antena array. Kemampuan daya yang dapat digunakan relatif rendah hingga sekitar 100 watt. Cross polarization dan mutual coupling yang muncul dari antena microstrip array sangat mengurangi efisiensi dan gain antenanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.